Oke, halo semuanya, ketemu lagi. Hari ini kita bakal ngebongkar sesuatu yang keren banget, yaitu arsitektur tak terlihat yang sebenarnya jadi fondasi buat masyarakat kita yang super beragam ini. Yap, kita akan ngobrolin soal nilai dan norma. Coba deh, bayangin sejenak. Indonesia ini kan luas banget, dari Sabang sampai Merauke. Ratusan suku, bahasa, dan budaya jadi satu. Tapi kok bisa ya, kita nggak kaos? Pasti ada semacam lem super kuat yang nggak kelihatan, yang bikin kita semua tetap nyatu. Tanpa lem itu, kita bisa-bisa tergelincir ke kondisi yang disebut anomi. Wah, ini istilah sosiologi buat kondisi yang amit-amit jangan sampai terjadi. Keadaan di mana aturan main bersama itu hancur dan semua orang jadi kehilangan arah, kehilangan kompas moral. Nah, ini dia masalah yang coba kita bedah solusinya hari ini. Dan solusinya, kompas yang mencegah kita dari anomi tadi ternyata adalah sesuatu yang kita hidupi setiap hari, seringnya sih tanpa kita sadari, itulah nilai dan norma. Inilah arsitektur sosial kita yang tak terlihat itu. Oke, biar gampang kita bedain dulu ya, nilai itu mengapanya. Ini tuh kayak ide-ide besar di kepala kita tentang apa sih yang dianggap baik, benar, dan penting. Misalnya kejujuran atau rasa hormat. Nah kalau norma itu bagaimananya, aturan main yang lebih kelihatan, yang bikin nilai-nilai tadi jadi nyata dalam tindakan kita sehari-hari. Jadi, nilai itu tujuannya, norma itu petunjuk jalannya. Nah, bagaimananya tadi alias si norma ini bisa kita pecah lagi jadi 4 pilar utama. 4 pilar inilah yang menjaga masyarakat kita tetap teratur dan harmonis. Ini dia keempat pilarnya, agama, kesusilaan, kesopanan, dan hukum. Keempatnya ini kerja barengan, saling isi, buat ngatur hampir semua sisi kehidupan kita. Mulai dari urusan yang paling pribadi sampai urusan bernegara. Nah, tabel ini ngebantu banget buat lihat perbedaannya. Coba deh kita intip baris sumbernya. Norma agama jelas dari Tuhan. Norma kesusilaan itu datangnya dari bisikan hati nurani kita. Kalau norma kesopanan itu lahir dari kebiasaan di masyarakat. Dan yang terakhir, norma hukum. Itu dibikin sama negara. Sumbernya aja beda-beda, apalagi sanksinya. Kalau ngelanggar norma kesusilaan, paling kita ngerasa bersalah atau malu. Tapi kalau sampai melanggar norma hukum, wah, urusannya bisa denda sampai penjara. Jelas banget kan bedanya? Tapi, hidup kan nggak selalu lurus-lurus aja ya. Kadang, pilar-pilar ini bisa saling senggolan, bahkan tabrakan. Nah, disitulah muncul dilema-dilema yang rumit. Ini nih, pertanyaan yang penting banget. Ini nunjukin kalau sesuatu yang legal belum tentu pantas secara sosial. Ada banyak lapisan etika dan budaya yang juga main peran. Biar kebayang, kita lihat contoh kasusnya deh. Kasus anak yang menggugat orang tuanya sendiri itu contoh yang pas banget. Dilihat dari kacamata hukum, yang nggak ada yang salah, itu hak dia sebagai warga negara. Tapi coba kita lihat dari norma kesopanan dan budaya ketimuran kita. Wah, tindakan itu bisa dianggap durhaka. Disinilah terjadi benturan keras antara norma hukum yang formal dan norma sosial yang sudah mendarah daging. Oke, sekarang kita geser ke contoh yang lebih simpel yang mungkin kita lihat setiap hari. Biar kita tahu kalau dalam satu tindakan kecil aja, kita bisa melanggar beberapa norma sekaligus. Contoh gampangnya nerobos lampu merah. Pertama, jelas ini melanggar norma hukum. Kena tilang, bayar denda. Beres? Belum. Kedua, kita juga melanggar norma kesusilaan. Karena tindakan itu kan bahayain nyawa orang lain. Seharusnya hati nurani kita ngerasa bersalah. Ketiga, kita melanggar norma kesopanan. Kita dianggap egois dan gak menghargai hak pengguna jalan lain. Tuh kan, satu aksi kena 3 pelanggaran norma sekaligus. Nah, setelah lihat ada potensi konflik dan tabrakan antar norma, terus gimana dong cara masyarakat kita menyelesaikannya? Disinilah peran nilai dan norma jadi kunci utama, yaitu sebagai jalan damai untuk menyelesaikan masalah. Jadi gini, di banyak tempat di Indonesia, kalau ada masalah, tujuan utamanya itu bukan cuma buat nentuin siapa menang, siapa kalah. Bukan. Tujuannya adalah gimana caranya hubungan baik bisa pulih lagi dan keharmonisan sosial kembali terjaga. Caranya gimana? Ya, lewat mekanisme ini. Kita pasti familiar banget sama musyawarah untuk mencapai mufakat. Itu kan intinya Pancasila. Dan ini bukan cuma teori loh. Ada praktik nyata kayak konsep Karakatan di Kalimantan Selatan, di mana masyarakat lebih milih duduk bareng, cari solusi yang sama-sama enak, ketimbang berantem di pengadilan buat urusan tanah. Dan ternyata pendekatan budaya kita ini ada nama kerennya di dunia modern. Keadilan restoratif atau restoratif justice. Fokusnya bukan menghukum pelaku, tapi memperbaiki kerusakan. Korban dipulihkan, pelaku direhabilitasi, dan keharmonisan di masyarakat dibangun lagi. Ini kan sebenarnya nilai-nilai luhur kita yang diadopsi secara formal.
Nah, ini poin yang paling penting. Pendekatan ini sekarang bukan cuma sekedar budaya atau wacana, tapi sudah jadi bagian dari sistem hukum formal kita. Kepolisian sekarang secara resmi pakai pendekatan keadilan restoratif untuk menyelesaikan beberapa jenis kasus. Ini dia buktinya. Ada Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 yang jadi payung hukumnya. Ini keren banget sih, nunjukin gimana norma sosial yang hidup di masyarakat bisa bersinergi sama norma hukum negara. Tujuannya sama, menciptakan kedamaian. Oke, jadi kalau kita tarik kesimpulan dari semua obrolan kita tadi, kita bisa lihat betapa krusialnya nilai-nilai dan norma-norma yang sudah tertanam dalam diri kita ini. Kutipan ini benar-benar merangkum semuanya. Sistem sosial kita ini bisa berjalan dengan baik bukan karena orang takut didenda atau dipenjara, tapi karena kita semua sama-sama paham dan percaya sama nilai-nilai luhur di baliknya. Kepatuhan yang datang dari hati, bukan dari paksaan. Dan sebagai penutup, ada satu pertanyaan buat kita renungkan bersama. Zaman kan berubah cepat banget, arus informasi dari mana-mana. Pertanyaannya, gimana caranya kita bareng-bareng bisa ngejaga dan ngerawat kompas moral ini biar nggak rusak atau geser arah? Karena pada akhirnya, arsitektur tak terlihat inilah yang jadi penopang persatuan kita. Menjaganya adalah tugas kita semua. Terima kasih sudah menyimak.